pasangan Pak Warsudi Gus Salman ini kan unggul di atas kertas. Perolehan suara maupun jumlah kursi 60% dari pendukungnya jumlah, dari total 50 kursi. Nah, Mas Ramba meresponnya seperti ini. Ini sebagai ancaman atau apa, Mas? Ibu bilang, udah pemerintahan ke depan semua anak-anak tidak boleh terlibat di dalam proses pemerintahan. Ya. Tegas Ibu sampaikan itu, sehingga itu juga menjadi satu entry point. Saya bilang saya siap dampingin Ibu. Soal pilkada yang head to head itu ibarat permainan sepak bola. Ya. Kan semuanya juga teman ketika di luar. Ya. Tapi kalau sudah di dalam lapangan, Saling jegal. enggak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis IJTI bersama saya Syafiq Manaf. Saya Adil Lontong. Ngono tok. Iya sih lah kate opo. Iya. Nah, Dong, ini kan sudah mulai jelas tahapan pilkadanya. Mulai terang benderang. Mulai terang benderang. Ada yang sudah daftar. Dua-duanya udah daftar. Loro saja. Loh, dua kan? Iya, Kemarin sudah daftar kan. Nah, sebagaimana rasan-rasan sejak awal ini kan ingin memberikan edukasi politik terutama kepada masyarakat Jombang. Nah, ini kita memberikan wadah ataupun sarana yang sama kepada seluruh pasangan calon yang mendaftar untuk lebih kita kenalkan kepada masyarakat. Nah, nantinya itu kita akan menghadirkan seluruh pasangan calon ini agar masyarakat bisa memilih mana pasangan calon dengan visi misi yang mana dan pasangan calon dengan visi misi yang seperti apa. Yang pas dengan hati masing-masing masyarakat. Nah, untuk mengawali itu hari ini kita hadirkan calon wakil bupati dari pasangan petahana yang hari ini sudah mulai longgar nih. Selamat datang Mas Ramba. Ayo, Cak Lontong, Cak Safi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok podo ireng-ireng ngene iki lak ya. Iya, kayak aneh pas iki mang ya. Pas. Ini hitam-hitam bukan berarti darurat. Ini hitam biru. Biru sih. Biru. Ya. Sehat Mas Ramba? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Ramba ini calon pertama ya yang kita undang di sini karena kan jenenge calon kan biasanya kan repot kabeh mulai menata visi misi, menata perangkat ya. Perangkat untuk pemenangan dan sebagainya. Ngoten nggih, leres Mas Ramba nggih. Menata strategi juga. Ya wis nata kabeh lah. Menata yang perlu ditata. Nah, Mas Ramba, bisa diceritakan Mas? Kita kan beberapa bulan kemarin ini kan masih meraba-raba, juga di luar itu ada 3 calon, ada 4 calon macam-macam. Nah, akhirnya kok jenengan CLBK ini, piye ceritanya Mas? Jadi wong Jawa teklek kecemplung kalen itu ya. Kita golek alung balen. Jadi gini. Itu proses kontemplasi panjang, proses perenungan ya, proses perenungan. Jadi kalau kita ngelihat, memang banyak orang yang bilang, udah mau Mas Ramba gak budal dewe, karena kemudian ambek Bu Munjidah, Bu Munjidah kan udah sepuh macam-macam ya. Oh, asumsi begitu luar biasa banyaknya. Tapi kan semua itu harus kembali ke perenungan. Pertama, pasangan Munjidah Ramba sudah 5 tahun bersama. Kok jadi suul adab, kemudian harus bertarung berdua. Kemudian kedua, kalau kita ngelihat Jombang ini butuh kenyamanan. Oke lah, dengan segala kekurangan kemarin dan sebagainya, tapi kenyamanan ini menjadi penting. Butuh sosok ibu. Ya, pasti ada wong tak ada gading yang tak retak. Pasti ada yang namanya kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Tapi itu sebagai sebuah proses pembelajaran kita, penataan untuk periode yang kedua. Lah, atas hal tersebut kemudian saya tuh mikir, saya ini orang yang ngabdi bersama partainya Ibu Mega. Saya selalu
berpikir kenapa harus dengan Bu Mega? Karena ini adalah satu bentuk tanda terima kasih saya kepada Bung Karno yang sudah berjuang luar biasa untuk kemerdekaan bangsa. Oke, ya. Nah, hari ini saya melihat bukan hanya sosok Bu Munjidah, bukan hanya sekedar itu, tapi ini adalah putrinya Yai Wahab Hasbuloh yang sudah berjuang luar biasa untuk bersama Yai Hasyim Asy'ari dan yai-yai yang lain mendirikan Nahdlatul Ulama. Ya. Selain berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Dan saat itu Bung Karno juga apa istilahnya? Selalu bergandengan. Lah inilah yang kemudian saya pikir, wah enggak, udah. Bismillah, saya akan dampingi Bu Munjidah untuk periode berikutnya. Kadang-kadang kalau orang muda, gak serang, ya kan. Tapi enggak lah, saya banyak belajar 5 tahun bersama Bu Munjidah, di mana saat-saat yang paling susah. Pemerintahan kemarin itu pemerintahan yang paling susah. Kenapa? Karena kita ini 2018 milih, 2019 kita masih harus kemudian berpatok pada program dari pemerintahan yang dulu. 2020 kita baru memulai, ternyata refocusing di mana-mana gara-gara COVID. Ya. Berpengaruh luas. 2021 masih jalan, 2022 masih jalan, baru 2023 kita sudah mulai agak longgar, tapi kan hanya separuh jalan. Sehingga apa ini yang kadang-kadang kemudian harus juga dimengerti oleh masyarakat, ya memang kita tidak baik-baik saja pemerintahan di masa COVID kemarin. Iya. Mas tadi kan nyinggung soal perlindungan diri nih bersatunya Mas Ramba dengan Munjidah untuk petani kali ini. Lah, kalau partai sendiri seperti apa? Apakah pernah memaksa Mas Ramba untuk menjadi Jombang 1 saja? Notabene kan partai Mas Ramba lebih unggul nih dari partai P3 dalam tataran kursi. Partai banyak pertimbangan dan alhamdulillah waktu itu DPD maupun DPP lebih cenderung kemudian udahlah lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu. Ini juga buah penghargaan yang besar bagi keluarga besar Yai Wahab Hasbuloh. Nah kemarin itu kita juga rasan-rasan Mas. Penantang Munjidah Sumramba ya kan Pak Warsub ini kan juga daftar nih di PDIP. Nah waktu itu was-was nggak sih Mas untuk perebutan rekom itu sebetulnya? Saya ini kan orang yang istilahnya ini petugas partai lah artinya. Saya akan selalu taat terhadap semua perintah partai. Saya sudah sampaikan sejak awal bahwa saya nomor 1 juga siap, saya diperintah nomor 2 juga siap, saya diperintah untuk memenangkan calon yang ditunjuk oleh partai, saya juga siap. Mantap. Dan menurut Mang menarik. CLBK atau kembali berpasangan. Petahana ini kan petahana ini kan kayaknya jarang terjadi Mas ya di daerah-daerah yang lain. Kayaknya ya. Ada sih, cuman kalau di rata-rata di pilkada sebelumnya atau sekarang itu banyak yang pecah kongsi. Seperti tetangga kabupaten kita. Kayaknya nek jadi ngomong apa ya? Uswatun hasanah mungkin ya. Bisa jadi contoh nih untuk melanjutkan program-program yang sebelumnya mungkin masih belum maksimal. Nah kalau ngomong pilkada hari ini Mas, ya ini kan kayaknya head to head nih kayaknya. Lebih seru atau lebih susah kayak Mas dibanding 2018 nih? Ya apa ya? Ini kan susah jawabnya gitu kan, susah jawabnya. Tapi bagi saya satu, Pak Warsubi juga teman, dulu sering diskusi bersama gitu kan. Saya juga dengan Gus Salman juga sangat dekat gitu kan. Artinya ya udahlah saya sama Gus Salman, Pak Warsubi juga menganggap bahwa ini akan menjadi satu titik di mana masyarakat akan menentukan pilihannya. Tapi pada satu sisi pertarungan pilkada kan nggak mungkin semuanya menang, pasti ada menang, ada
kalah. Gitu kan. Tapi semuanya harus satu tujuan, satu titik fokus yang dituju adalah ini untuk kepentingan kebaikan masyarakat Jombang. Oke. Iya kan, ini 5 tahun ke depan menahkodai Kabupaten Jombang 1,5 juta jiwa yang punya tanggung jawab untuk menentukan nasibnya masyarakat, pembangunan, lancarnya pembangunan dan sebagainya. Dan kita tetap punya komitmen apapun yang terjadi, kita juga akan punya kontribusi yang positif untuk Kabupaten Jombang. Artinya lebih menarik kalau head to head memang ya, Mas. Kan sama-sama teman. Iya, apa ya? tapi udah asik aja lah, asik aja. Kita buat politik hari ini menjadi politik yang nyaman, politik yang santun, politik yang positif lah. Dan kita harus menunjukkan kepada masyarakat meskipun kita harus berada pada kontestasi pilkada yang berhadapan seperti ini, tapi pertemanan, persaudaraan tetap menjadi di depan. Artinya nanti adu gagasan akan lebih jelas kayaknya, Mas. Oh iya, pastilah. Karena sekali lagi ini 1,5 juta jiwa. Kita tidak bisa kemudian hanya istilahnya itu berandai-andai. Udahlah, apapun yang terjadi semuanya harus punya kontribusi positif. Pak Warsubli juga orang baik, Gus Salman juga orang baik. Tapi yang sudah tampak hari ini kan di atas kertas Warsubli lebih unggul dalam jumlah koalisi partai. Ya kan? Nah, itu akan menjadi pemikiran sendiri atau akan menjadi kerja keras nih bagi semua. Nah, sebelum menjawab itu, Mas. Nah, ini kan mulai panas. Kita minum dulu aja. Nah, Mas, di atas kertas ini kan pasangan Pak Warsubli, Gus Salman ini kan unggul di atas kertas. Perolehan suara maupun jumlah kursi 60% pendukungnya ya. Dari total 50 kursi. Nah, Mas Ramba meresponnya seperti ini. Ini sebagai ancaman atau apa ya, Mas? Ya menarik aja. Pak Jokowi pada 2014 juga minim partai pendukung. Pak Jokowi pada periode kedua juga pendukungnya cuma sedikit. Pak SBY waktu periode 2004 juga sedikit partai yang mengusung. Surabaya Mas Heri kemarin cuma PDI Perjuangan aja. Tapi kan ini adalah satu bentuk pembuktian nanti apa ya? Menjadi sebuah apa? Tantangan tersendiri gitu loh. Dan saya yakin kan gini lah. Kayak Bumun Jida. Bumun Jida itu sejak tahun 71 loh ya. Aktif di IPPNU, kemudian aktif di Fatayat, aktif di Muslimat. Nggak ringan loh megang organisasi seperti itu ya. Dan itu dimulai waktu beliau masih sangat muda dan totalitas luar biasa. Sehingga sebenarnya berbeda nanti pileg dengan pilkada. Ya. Oke. Ya, ini pasti akan berbeda. Karena yang jalan tidak hanya mesin partai, juga ada kemudian mesin-mesin di luar partai lah ya. Pasti ketokohan dan sebagainya itu juga menjadi satu titik poin ya yang berbeda dengan pilihan legislatif. Berarti nggak merasa dikeroyok dengan koalisi Oh enggak lah, semua teman semua teman lah. Tapi kayaknya 2018 dulu juga seperti itu. Sayangnya waktu dulu itu kan ada tsunami politik. Akhirnya memuluskan pemenangan Munjidar Ramba saat itu. Oke. Tapi kan hari ini head to head, Mas. akan lebih seru. Tapi saya juga dapat insight yang menarik soal pilkada yang head to head. Itu ibarat permainan sepak bola, ya. Kan semuanya juga teman ketika di luar, ya. Tapi kalau sudah di dalam lapangan, saling cegal. Enggak lah, bukan saling cegal, tapi gimana lagi? Ini sudah ada aturannya di lapangan itu kan, ya kan.
Dan memang ya kita harus bertanding. Karena aturannya begitu, ngoten Mas ya. Iya. Dan kita harus memberikan contoh tentang pelaksanaan demokrasi kepada rakyat. Jadi pada satu sisi kita tidak bisa kemudian memberikan contoh yang jelek, karena ini proses pilkada sebenarnya kita maknai juga sebagai pendidikan politik kepada rakyat. Oke, sebagaimana tadi. Betul. Apa pertandingan sepak bola itu mana yang fair play kan gitu kan ya. Nah sing akeh kan jagal biasanya kartu merah kan ngono. Nah, Mas ini pasti warga Jombang ini kan juga pengen tahu nih, apa sih sebenarnya yang ingin diperjuangkan atau bahasanya mbok visi misi atau apalah ya. Sebenarnya gini lah. Kita kemarin di 2018 sampai 2023 seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita 2018, 2019 masih normal, 2020, 21, 22 kita mengalami satu istilahnya refocusing anggaran karena Covid dan sebagainya. Tapi banyak hal yang memang dari program-program kita yang belum terselesaikan secara utuh. Oke. Misalkan kemarin kita menjanjikan hampir sekitar 80.000 lapangan pekerjaan. Karena investasi terganggu selama 3 tahun, tapi kita terpenuhi pada sektor formal, sektor industri, kita masih bisa mengcover hampir sekitar 40.000-an, 38.000 sekian. Pekerja ini ya? Iya, oke. Ya, yang lapangan kerja baru ya. Tapi di luar itu masih ada sektor yang istilahnya kita capai HOK-nya itu jauh lebih dari itu. Jauh lebih dari itu. Tapi kan kalau kita berhitung itu memang kita kemarin tidak bisa menarik maksimal ya karena peristiwa COVID-19. Iya, investor yang mau masuk itu kan baru berjalan kita di tahun 22 akhir 23 itu baru kemudian itu bisa lancar ya. Karena kemarin itu lockdown dan sebagainya. Tapi kita optimis lah. Coba kita lihat pertama. Memang infrastruktur kita agak lambat, ya, agak lambat. Ya kenapa? Ya sekali lagi semua dana kita harus refocusing. Tapi alhamdulillah atas kolaborasi banyak pihak termasuk pemerintah pusat lewat Mbak Estu, Ning Emma dan sebagainya dan DPR RI yang lain, infrastruktur kita banyak mengalami kemajuan. Kita bisa menyelesaikan kebiasaan banjir yang Mojo Agung yang dulu lama, sekarang 2 jam 3 jam sudah surut. Kemudian kita lihat Beluk, kemudian Kesamben, kemudian Ploso itu dulu kalau banjir itu hampir 6 hari loh, 4-6 hari baru surut. Sekarang itu maksimal di 6 jam. 6 jam. Artinya pada hal-hal tertentu kita bagus. Ya, meskipun masih tetap ada sesuatu, misalkan kita belum bisa bangun stadion. Karena stadion itu bukan hal yang murah juga. Ya, pada situasi kemarin itu menjadi prioritasnya keuangan kita pada sektor yang lain. Ya. Mas, menarik nih kalau bahas soal angka pengangguran ya. Kalau nggak salah kemarin di visi misi Munjita Sumramba itu kan menargetkan lapangan pekerjaan 80.000 nih. Nah, berdasarkan data dari BPS itu ada peningkatan memang pengangguran di tahun 2021. 50.000 itu kan ya. COVID itu kan. Tapi itu juga menurun di tahun 2022 sampai 2023 di angka 35.000. Betul. Nah, menurut Mas Ramba, di sektor apa yang masuk akal untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak itu? Ya, kita kan membagi Jombang ini menjadi 3 ruang. 3 ruang. Satu ruang pure, ini adalah ruang agro, pertanian dan sebagainya. Kemudian industri non limbah, kemudian industri berat. Ya, jadi kalau kita melihat Bantar Kedung Mulyo ini kan industri non limbah. Kemudian Mojowarno Mojo Agung industri non limbah. Kemudian Utara Brantas itu masuk di industri berat. Kemudian sektor yang lain di sektor pertanian. Kalau kemarin tidak ada COVID, saya yakin angka 80.000 akan terselesaikan. Kenapa hitungan saya 80.000?
Kalau ada lowongan 80.000, tidak ada orang nganggur di Jombang ini. Apalagi pengangguran terbuka udah nggak ada. Lah, memang ini masih akan nyisakan sedikit. Tapi kita sulit loh di Utara Brantas sekarang cari tenaga kerja aja sudah susah. Itu kenapa, Mas? Kenapa? Karena perusahaan udah mulai tumbuh, industri udah mulai tumbuh, udah mulai tumbuh. Mojo Agung, Mojo Warno, gitu kan? Ya masih ada sedikit yang belum kita selesaikan, insya Allah akan terselesaikan pada periode. Artinya skema itu tadi akan ada di Munjita Suramba Jilid 2. Iya betul. Oke, apa kira-kira Mas yang dilakukan dalam apa ya? Gak 100 hari kerja, tapi dalam jangka pendek lah Ada kira-kira. 100 hari kerja itu kan, tapi kita akan harus selesaikan pada 3 ruang, pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur. Kenapa saya bilang kesehatan misalkan? Target kita JKN kita harus 100%. Oke, apa istilahnya ya? Total health coverage Ya, itu kan betul. ya. Oke. Kita cukup kan, kita kemarin baru bertahap sampai kemudian di 98%. Kemarin 95% tercover, kemudian total ya hampir sekitar 70%-an lah. Tapi kita sudah di angka 98%. Ya. Mas, di visi misi kemarin itu kan kalau nggak salah ada 9 program ya Mas ya? Iya. Nah, itu juga akan dibawa dilanjutkan ini atau ditambah? Ya pasti akan dilanjutkan. Termasuk seragam gratis. Oh iya. Dan kita harus pembenahan. Artinya tepat waktu dan sebagainya harus terukur gitu kan. Ya kemarin kan kita masih memulai. Kita udah uji coba. Kita mulai di 2019, semua seragam kita penuhin di angka 30 miliar. Kemudian tahu-tahu 2020 Covid, refocusing, tinggal ya udahlah. Tapi kan paling tidak seragam pokok masih tercover. Tetap berjalan. Iya wajib lah. Itu sangat apa ya? Sangat membantu. Tapi rasan-rasan di luar ini kenapa kok kain nggak seragam aja jadi, Pak? Ukurannya. Itu ya. Itu menjadi pertimbangan. Iya, umpamane didadekno kan ukuran kok ukuran kan beda. Iya, beda lah. Kok sampean syuting maneh cingkrang kabeh. Selain itu gini loh. Biarlah penjahit-penjahit lokal ini bisa mendapatkan pekerjaan juga. Artinya multi efek lah ya dengan pengadaan kain itu. Ngono dong, gak apa istilah ya, gak langsung tadi ono efeknya kepada tonggo-tonggo nih gitu kayaknya. Tapi gagasan-gagasan yang disampaikan Mas Ramba ini cukup bagus, Mas. Tapi kembali lagi, Mas Ramba ini kan wabuh. Nah, wakil. Kewenangannya terbatas, tidak bisa mengintervensi. Nanti seperti apa untuk mendorong itu agar berjalan dengan lancar? Ketika Ibu meminta saya untuk bersama lagi, Ibu sudah nyampaikan ada beberapa hal yang akan menjadi pembagian tugas. Pembagian tugas. Ya. Pembagian tugas sehingga wakil bupati itu juga bisa bergerak untuk melakukan istilahnya itu aktualisasi juga ya. Aktualisasi. Tapi nyaman-nyaman saja kok saya sama Ibu. Dan Ibu bukan orang yang sangat otoriter, enggak juga. Pikiran-pikiran bagus pasti akan diterima sama Ibu. Menjadi teman diskusi terus kayaknya. Tidak hanya jadi wakil, awak dan sikil. Kan dulu kan dong ya kan. Kan apa jenenge kita nggak kayak daerah-daerah lain begitu berpasangan baru 3 bulan udah singkur-singkur. Ya. Memang banyak contoh sih, banyak contoh. Ya. Mas, kalau mengutip dari pengamat politik kemarin, Pak Bukhari itu kan ngomong gini, kalau petahana itu sangat mudah sekali dicari celah kesalahannya. Cari hal negatifnya kalau petahana. Nah, di hal-hal itu banyak rumor soal, ngapunten kalau boleh saya sebut, campur tangan keluarga dari Bupati Munjita waktu itu. Nah, kira-kira keresahan masyarakat ini monggo bisa dijawab, Mas Ramba. Ya, dan itu juga saya sampaikan sama Ibu ketika Bu, ini suara di luar seperti ini, suara di luar seperti ini, rasanya seperti itu juga kita tangkap.
Ibu bilang, udah pemerintahan ke depan semua anak-anak tidak boleh terlibat di dalam proses pemerintahan. Ya. Tegas Ibu sampaikan itu, sehingga itu juga menjadi satu entry point. Saya bilang, saya siap dampingin Ibu. Oke. Nah, iki wis pasti wis jelas kayak ngono ya komitmennya ya, dan disampaikan kepada kita di sini ya untuk warga Jombang. Nah, Mas yang biasanya juga ketika kondisi politik head to head ya ini kan rodok panas nih suasananya. Nah, kira-kira nanti ketika untuk menjaga nih Jombang tetap nyaman dan sebagainya ini kayak gimana? Nah, tapi biar nggak panas dulu monggo diminum dulu, Mas. Nah, Mas ini kan head to head, ini kan biasanya kan panas nih ya, lo-loan, kritik apa jenenge lo-loan kampanye hitam nah, untuk menjaga nih Mas agar Jombang tetap kondusif, nyaman, piye Mas kira-kira Mas? Ya, kita yang calon ini juga harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa politik itu indah. Nah, politik yang santun, politik yang punya dedikasi, yang bermartabat, kan kayak gitu. Ya. Kalau itu dibuat liar itu sok tukaran, nah, betul. gitu kan. Itu kan calon ini yang harus memberikan contoh dan juga memberikan arahan kepada pendukungnya bagaimana politik ini dimaknai adalah sebuah kebaikan. Oke. Karena ini untuk menentukan masa depan Kabupaten Jombang. Politik adalah cara atau alat untuk kemudian menuju kebaikan Jombang ke depannya. Ngono kira-kira dong. Mas, kalau melihat hari ini kira-kira nih Jombang itu apa yang perlu dibenahi dan Jombang apa yang harus dilakukan untuk Jombang? Jombang itu wilayah istimewa loh ya. Jombang ini wilayah istimewa. Mulai zaman Mojopahit kita tahu bagaimana Jombang. Jombang itu sebuah letak yang secara geopolitik, geografis itu yang paling bagus. Strategis ya. Paling strategis. Dulu ada namanya Wirosobo kan. Nah, gitu kan. Wirosobo kan wilayah kita gitu kan. Sebelum masuk ke Kota Raja, Majapahit. Di sini juga pusat perdagangan gitu kan. Dan kita juga ngelihat Cak Nun itu pernah menulis buku loh. Indonesia bagian dari desa saya. Sehingga sebenarnya bagaimana menumbuhkan semua itu ini ya butuh effort, butuh kebersamaan, butuh kebersatuan, butuh pikiran gitu kan. Tapi ada satu yang harus kita butuhkan juga. Apa itu, Mas? Sosok ibu yang peneduh. Oke. Iya kan. Nah, yang muda-muda ini yang gerak untuk melakukan aktualisasi, ya kan. Yang menjaga ini sosok ibunya. Ibu bagian ngeri. Iya, lek awake dhewe kebanteran gitu kan. Ini dan hasil survei 3 survei yang saya baca mengatakan bahwa sebenarnya Jombang ini relatif bagus. Bahwa 70% tingkat kepuasan masyarakat gitu kan. Kalau kita bilang dengan daerah-daerah lain relatif kita ini nyaman loh. Pemerintahan kemarin relatif itu kondusif gitu kan. Ya kalau memang ada kekurangan itu adalah bagian dari otokritik untuk ke depan perbaikan. Nah, kalau melihat potensi anak-anak muda nih Mas, kira-kira ini mau diapakan ya anak-anak muda hari ini? Ataukah pemerintah itu sudah menyiapkan fasilitas ataukah skema untuk potensi anak-anak muda di Jombang? Ya, pada satu sisi kita pingin SDM ini berkembang terus, SDM ini tertata semakin bagus, dan alhamdulillah kita ngelihat pertumbuhan pendidikan kita juga baik gitu kan. Tapi pada satu sisi ruang aktualisasi kan kemarin banyak yang protes, Jombang gak ono konser, Jombang gak ono iki, Jombang. Udahlah, nanti pasti akan ada waktunya. Kita juga tidak berdiri sendiri sebagai pemerintah daerah, tapi kan juga ada mitra kita kepolisian, mitra kita dari TNI, mitra kita yang lain gitu kan, yang nanti pasti akan bisa kita ajak bicara bersama bagaimana tumbuh kembangnya anak-anak muda. Baik itu di seni budaya, baik itu di olahraga,
tapi yang terpenting adalah menciptakan mereka menjadi manusia-manusia utuh dengan kekuatan SDM yang bagus untuk mencapai generasi emas. Tapi kalau melihat hari ini anak muda ini malah konsentrasinya ke kopi nih. Kopi Wonosalam ini kan ini nanti gimana memanajemen ini? Ya, gini loh. Saya udah sampaikan ketika rapat tim kemarin. Udahlah buat event-event yang continue periodik gitu kan. Sehingga apa? Sehingga ini akan menjadi bagian dari ruang teman-teman untuk melakukan aktualisasi, baik itu di Wonosalam, baik itu di wilayah utara, baik itu di wilayah kita sendiri gitu kan. Yang kota, ini semuanya harus terwadai. Terwadai. Termasuk mengangkat Wonosalam. Wonosalam ini harus kita mulai. Gitu kan? Wonosalam punya duren, Wonosalam punya kopi, Wonosalam punya seni budaya yang luar biasa, punya produk-produk yang lain, punya keindahan alam. Ini yang harus dimunculkan. Kopi kita itu kopi yang luar biasa loh. Kita kalau kopi di dunia ini kan ada Arabica, ada Robusta, tapi kan ada Liberica. Ya kan? Liberica ini kan prosentasinya tinggal kecil. Ya. Dan salah satunya ada di Wonosalam. Tapi nggak ada kopi. Aduh. Kayak mari kita dono kopi Wonosalam. Iya. Dan ini disukai misalkan Korea, Taiwan itu suka. Dia berada di middle kan, di antara Arabica sama Robusta. Nah, keunikannya ini Mas ya harusnya dinarasikan. Lah inilah kemudian pemerintah ke depan harus gandeng influencer, gandeng teman-teman penggiat blogger, macam-macam. Untuk apa? Melakukan penetrasi promosi daerah. Gitu kan. Dan ini rata-rata anak muda. Oke. Di ruang ini yang bisa dilakukan oleh anak muda. Sik nama cek wis tuh mudeng. Aku cek enggak. Oh, sik. Selawe. Punjule. Ya 8 tahun wingi. Nah, terakhir Mas mungkin harapan Mas Rambani jika terpilih. Monggo silakan. Ya, hari ini adalah kesempatan kita untuk mengukir sebuah sejarah. Sejarah tentang kebaikan. Sebuah legacy yang harus kita tinggalkan. Dan hari ini kita dharmakan hidup kita untuk Kabupaten Jombang. Bahwa kebaikan harus dijalankan dengan kebaikan. Sehingga apa? Saya minta juga kepada seluruh pendukung Bu Munjidah, Wahab, Sumramba, tetap jaga norma. Tetap jaga jangan sampai kemudian melakukan black campaign. Kita sekali lagi sedang menuju sebuah kebaikan yang harus kita lakukan dengan cara yang baik juga. Terima kasih. Oke. Teduh. Kayak ono payungnya. Kan payung teduh. Iya, payung lagu itu. Lagu itu. Lagu tak grup band? Grup band. Oh, grup band ya, payung teduh Malang ya. Jawa Barat lah. Aduh. Nah, kayaknya rasan-rasan kita kali ini harus diakhiri ya. Mas Rambai wis mulai wakeh kegiatannya. Padet jam ini. Tapi jangan khawatir, warga Jombang khususnya kita akan rasan-rasan kembali nanti bersama dengan Mas Rambai lagi juga dengan calon-calon yang lain agar lebih mengenal. Calon-calon yang calon pemimpin masyarakat ini. Iya. Matur nuwun Mas Ramba, matur nuwun juga hadirnya. Semoga ini pasti ada manfaatnya khususnya bagi warga Jombang. Tapi kita gak janjian loh ya. Yo gak janjian ya. Apa? Kan besok nganu Matkasan. Matkasan. Iya. Sama dari Matkasan. Iya. Oke. Nang Jatim Lerek tuku glali. Ditebas karo Matkasan. Rek aja lali, dukung terus. Rasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.